Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Jumpa lagi di kita channel Sharing Kuy. Aduh teman-teman, apa kabar nih semuanya? Oke ya, kali ini kita channel bakal bahas tips and trick juga, sama seperti sebelum-sebelumnya. Dan terima kasih udah support terus-terus kita channel ya. Nah, sekarang kita channel tuh bakal bahas sesuatu yang agak serius sedikit ya teman-teman, tentang bullying. Wah, kalau kita dengar kata ini tuh udah pasti kita tuh apa ya, nggak tenang, resah dan nggak nyaman banget, karena bullying tuh bener-bener sesuatu yang nggak baik ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, entah kenapa tuh bullying tuh ada dan malah berkembang ya teman-teman, nggak tahu kenapa. Nah, sekarang kita bakalan bahas apa sih yang menyebabkan bullying itu terjadi di sekitar kita, bahkan di keluarga kita, di lingkungan kita, bahkan mungkin teman-teman sendiri pernah punya pengalaman pribadi. Nah, kita bakalan kupas tuntas di kita channel. Oke, sebelum kita lanjut teman-teman, jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Terima kasih. Oke teman-teman, sekarang kita bakalan bahas apa sih sesuatu yang menyebabkan seseorang itu dibully. Oke, yang pertama teman-teman, kurangnya rasa percaya diri dalam seseorang. Nah, ini tuh bener-bener bisa mengakibatkan seseorang itu dibully karena dia nggak percaya diri, dia minderan. Jadi yang orang-orang yang ada di sekelilingnya, orang-orang yang ada di lingkungan sekolah misalkan, itu jadi kayak leluasa aja ngebully dia. Semakin dia dibully, semakin dia nggak pede. Coba kalau misalnya pede, jelek loh, hah? Emang kenapa? Masalah buat lo? Kan gitu kalau misalkan dia tuh pede-pede aja gitu. Tapi kalau misalkan dia dari awal aja dia nggak percaya diri, kayak gitu, jadi seseorang itu malah kayak yang seneng banget ngebully dia. Yang kedua teman-teman ya, tidak berani mengungkapkan apa yang dia rasakan. Jadi bisa dibilang dia tuh seseorang yang pendiam ya, terus tidak mudah bergaul. Jadi kayak sendiri, lebih seseorang tuh kayak dia tuh kayak nggak terlalu banyak bergaul, pendiam. Itu juga bisa menyebabkan dia tuh dibully sama di lingkungan sekitarnya ya. Jadi pembulian itu bukan cuma orang-orang yang punya kekurangan, bahkan hal-hal seperti itu juga bisa menyebabkan pembulian. Teman-teman, yang ketiga ini, yang bisa dibully bisa jadi dia memang punya kekurangan fisik, tapi nggak semua kekurangan itu apa ya, semua pembulian itu disebabkan karena kekurangan yang dibully. Bisa jadi juga sebaliknya, karena dia punya kelebihan, kayak contohnya dia pinter banget tapi ya dia bukan seorang yang percaya diri, itu juga bisa dibully dan bisa dimanfaatkan di lingkungan sekitarnya. Contohnya ada kasus ya, pembulian terhadap anak-anak yang sangat pintar ya. Pembuliannya itu kayak dia suruh ngerjain tugas teman-temannya, kalau nggak mau dia dibully, itu bisa menyebabkan stres banget ya. Jadi kalau misalkan pembulian itu hanya dirasakan oleh orang-orang yang berkekurangan, itu salah teman-teman, karena mereka-mereka yang punya kelebihan seperti cerdas, mereka itu juga tidak luput dari korban bully teman-teman ya. Sebagai orang terdekat orang yang dibully, siapapun, misalkan kita seorang ibu, kemudian atau kita seorang kakak, atau kita saudara atau teman lah ya, kita harus minimal, apalagi sebagai orang tua, contohnya sebagai orang tua ya, kita mengajarkan anak kita untuk mereka tadi berani untuk berbicara. Nah, kita juga sebagai seorang orang tua, kita harus tahu mereka tuh seharian ngapain aja sih. Kayak apa sih susahnya tanya, tadi kamu habis ngapain, main sama siapa, ngapain aja, kayak gitu. Dan apa sih, ajarkan mereka itu untuk selalu jujur sama kita. Jadi mereka tuh terbiasa untuk bercerita apa tentang kegiatannya di luar pada orang terdekatnya, kepada ibunya. Jadi kita tuh jangan merasa tenang-tenang aja. Nah, pernah ada kasus ya dialami oleh adik aku sendiri teman-teman. Jadi adik aku tuh bukan seorang yang berkekurangan secara fisik ataupun eh, secara apa ya, dia tuh malah termasuk kategorikan siswa yang pintar, beberapa kali sering juara kelas ya.
tapi memang dia agak pendiam. Jadi waktu SD pernah kan satu sekolah sama apa ya, sama sepupu, sama saudara. Nah, saudara tuh bilang sama ibuku, Bu, itu tadi Sakinah tuh nangis di sekolah, jilbabnya ditarik-tarik sama temennya gitu kan. Ternyata anaknya tuh pas ditanya, bener gak kamu kalau kayak gini-gini sama ibu aku? Nggak ngaku, nggak ngomong apa-apa teman, karena dia takut. Setelah ditanya sama sepupuku, iya tadi tuh bener nangis, jilbabnya tuh ditarik-tarik gitu sama temennya. Akhirnya dia mau cerita, setelah dibujuk ya, itu juga ya, dibujuk. Apa, dia mau cerita, iya, bahwa di sekolah tuh ada yang nakalin dia, ada yang sering nakalin dia. Nah, akhirnya besoknya ibuku tuh ke sekolahnya, bilang ke wali kelasnya, terus langsung nyamperin anak yang ngebully itu, bilang, kenapa, apa salah Sakinah, kok kamu nakalin dia, kenapa memangnya, kenapa jilbabnya ditarik-tarik kayak gitu-gitu, kenapa, ditanya ya, anaknya kayak ketakutan dan bingung gitu. Dikasih pengertian sama ibuku dengan halus, nggak boleh kayak gitu ya, Sakinah nggak salah apa-apa kayak gitu. Kalau kayak gitu lagi nanti dibilangin mamahnya, nanti dibilangin ibu guru, nanti nggak boleh kayak gitu. Pokoknya nanti kalau Sakinah dinakalin lagi, nanti kamu bakalan dibilangin sama mama kamu dan ibu guru ya. Nggak boleh kayak gitu. Pokoknya dikasih pengertian tuh, anak disamperin sama ibuku. Coba berani speak up teman-teman ya. Jadi kita harus berbicara sama orang terdekat kita. Jadi ketika kita atau anak kita dan orang yang dekat dengan kita itu mengalami pembulian, tanamkan, ajarkan agar mereka bisa berbicara dengan siapa aja yang mereka percaya. Entah itu saudara, teman deket, ataupun ibu, ataupun siapapun. Berusaha untuk ngobrol dengan, maksudnya mencurahkan isi hatinya. Kalau diem aja itu fatal banget teman-teman. Contohnya pernah ada kasus pelecehan seksual kan. Ternyata anak itu bener-bener gak berani mengungkapkan apa yang terjadi. Setelah ibunya berusaha banget untuk anak ini mau ngomong, ternyata yang terjadi adalah itu, dia dilecehkan. Nah, itu kenapa sih anak itu takut banget ya, pasti orang dibully, diancam, apalagi anak-anak ya, pasti takut banget. Nah, ajarkan mereka untuk berani mengungkapkan. Ayo sayang, jangan takut, jangan pernah takut mengungkapkan apa yang kita, kalau kita merasa tidak nyaman ya kita katakan dengan siapapun yang menurut kita cocok, dengan siapapun yang menurut kita bisa ngebantu kita, minimal dia bisa mendengar. Gak usah panik, gak usah khawatir. Buat kamu-kamu yang lagi mengalami bullying atau anaknya atau adiknya, nah tips dari kita channel ini bisa ngebantu banget kalian buat mengatasi. Itu aja teman-teman ya, tips-tips and trik-trik dari kita channel. Buat kamu-kamu yang punya pengalaman bullying, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.